Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qorimatus Sofia dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks puisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian puisi. Puisi adalah suatu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan. Penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi. Pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama dan juga makna. Ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama, berisikan ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Kedua, menggunakan bahasa konotatif. Yang ketiga, terdapat pemadatan segala unsur daya bahasa. Yang keempat, menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi. Yang kelima, dapat terbentuk oleh tipografi. Jenis-jenis puisi berdasarkan isi. Yang pertama ada puisi naratif, yang kedua puisi lirik, yang ketiga puisi dramatik. Unsur-unsur puisi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, unsur batin. Unsur batin puisi merupakan unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan puisi. Secara umum ada 4 unsur batin puisi, yakni tema, nada, rasa, dan amanat. Yang kedua yaitu unsur fisik. Unsur fisik puisi meliputi 5 unsur, yaitu diksi, versifikasi, tata wajah, kata konkret, bahasa figuratif. Suasana dalam puisi. Keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi, suasana berkenaan dengan efek psikologis atau keadaan jiwa pembaca yang ditimbulkan oleh puisi. Tema dalam puisi, suatu ide atau gagasan pokok yang dikemukakan penyair melalui puisinya. Amanat dalam puisi, pesan penyair yang diharapkan menjadi sebuah perenungan atau nasihat para pembaca. Unsur pembangun puisi. Yang pertama, diksi dalam puisi. Diksi dalam puisi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair ketika menulis puisi. Yang kedua, imaji atau citraan dalam puisi. Yang pertama, citraan penglihatan atau visual. Yang kedua, citraan mendengar. Yang ketiga, citraan penciuman. Yang keempat, citraan peragaan. Yang kelima, citraan penglihatan atau perasa. Kata konkret dalam puisi. Kata konkret dalam puisi adalah kata-kata yang dapat ditangkap dengan indera. Rima dalam puisi. Rima dalam puisi adalah persamaan bunyi pada puisi yang terdapat pada lirik puisi yang umumnya berdekatan. Majas dalam puisi. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membuat karya sastra semakin hidup. Biasanya majas ditemui dalam tulisan puisi maupun prosa. Tujuan penulisan majas yakni untuk memperkaya pilihan kata dan bahasa dalam sebuah karya. Contoh majas dalam puisi. Yang pertama, personifikasi. Personifikasi melekatkan perilaku manusia kepada sesuatu yang bukan manusia. Yang kedua, hiperbola. Melebih-lebihkan kenyataan sehingga hal tersebut menjadi tidak masuk akal. Yang ketiga, siap. Mengungkapkan suatu perbandingan dengan menggunakan kata penghubung
bagaikan, seperti, layaknya, baik, ibarat, dan lain-lain. Yang keempat, metode. Majas perbandingan dengan menggunakan perbandingan langsung tanpa kata penghubung. Yang kelima, sinestesia. Berupa ungkapan rasa dari suatu indera yang dicurahkan lewat ungkapan rasa indera lainnya. Yang keenam, repetisi. Bentuk peralangan kata frasa mendemonstrasikan puisi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembacaan puisi. Yang pertama, irama dalam membaca puisi tidak boleh terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Yang kedua, vokal yang berhubungan dengan artikulasi atau kejelasan pengucapan bunyi lokal, diftong, dan konsonan. Yang ketiga, intonasi, yaitu kecepatan keras lemahnya pengucapan kata yang terdiri atas tekanan dinamika dan tekanan tempo. Yang keempat, ekspresi yang merupakan pengungkapan mimik bahasa tubuh. Teknik mendemonstrasikan puisi. Yang pertama, membaca secara berulang-ulang. Yang kedua, memberikan tanda jeda. Yang ketiga, memahami tema, suasana, dan makna